Sri, ada apa? Istighfar katanya. Yuk tidur lagi yuk. Nah, pas si Sri ngebalikin badannya dan mau tidur lagi ke kasur, ternyata yang Susi lihat, yang dia pegang pundaknya itu setelah balik badan tiba-tiba berubah jadi muka Pak Satpam itu. Cuman dengan mata yang hilang sebelah dan wajah yang penuh sama darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Riko di acaranya Ngoper, ngobrol pengalaman real. Ya guys, malam ini kembali gua ingin menyampaikan salah satu himbauan dari pemerintah, yaitu tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pula 5M-nya tetap dijaga ya, karena kita masih dalam kondisi yang COVID dan itu belum hilang ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian menganggap bahwa COVID itu udah hilang, masih belum. Cuman yang mudah-mudahan dekat-dekat ini kita semua udah bisa lagi melakukan kegiatan yang sewajarnya dan yang biasa kita lakukan. Oke, malam ini gue mau nyeritain satu pengalaman dari teman gue yang udah ngirim ke email. Jadi dia tuh kemarin ngirim ke email. Ceritanya sih sebenarnya di sini ceritanya cerita umum ya. Siapapun juga kayaknya mungkin banyak juga yang pernah ngalamin ya, karena dia ini ngalaminnya itu di tempat yang banyak orang diemin gitu, yaitu di kosan. Dan kebetulan malam ini buat siapapun lu yang tinggal sendirian atau di kosan atau kontrakan, mendingan lu jangan dengerin cerita ini karena takutnya lu nggak mau pulang ke kosan lagi. Selamat mendengarkan. Di sini ada seseorang yang namanya itu dia Sri. Nah, kebetulan Sri ini adalah salah satu mahasiswa di universitas yang ternama di Kota Kembang ya, Kota Bandung tepatnya. Sri ini dia adalah maba alias mahasiswa baru, jadi dia baru lulus SMA dan masuk ke perguruan tinggi, dan alhamdulillah baru lulus masuk ujian ke perguruan tinggi tersebut. Nah, di situ Sri pun sama temen-temennya bareng-bareng mencari kosan karena dia kan otomatis udah harus tinggal di Bandung karena kampusnya nggak akan lama ini akan segera memulai pembelajarannya. Sri waktu itu cari kosan bareng sama ketiga rekannya, semuanya perempuan, dan mereka mencari di daerah sekitar kampus. Oh ya, kejadian ini terjadi pada tahun 2016 kemarin ya. Nah, setelah Sri nyari-nyari, dia dapat beberapa rekomendasi dari temen-temennya yang udah pernah ngekos di situ dan seniornya juga, bahwa ada satu kosan yang memang tidak terlalu jauh dari kampus dan juga dengan situasi yang nyaman dan dekat dengan perkampungan warga. Singkat cerita, Sri pun dan teman-temannya mendatangi satu rumah yang memang dikontrakin ya buat anak-anak kosan kayak gitu. Nah, setelah nyampe di situ, Sri pun masuk ke dalam dan diantarkan sama salah satu penjaga kosan. Jadi si kosannya itu berupa rumah 3 lantai, yang lantai 3-nya hanya dipakai buat jemuran. Jadi lantai 1 sama lantai 2 itu kamar. Nah, pas begitu Sri masuk, memang lingkungannya itu nyaman ya, banyak pepohonan di sekitar halamannya, jadi nggak terlalu panas juga, garasinya juga luas. Pas Sri sama teman-temannya itu masuk, nah dia menemukan salah satu lorong menuju dapur, karena di situ juga ada dapur bersama yang
si lorong itu dicat warna merah dengan atap yang hitam. Jadi kalau misalkan di tembok-tembok kamar yang lainnya itu dia catnya warna krem, tapi di satu lorong itu dia berbeda sendiri, dia warnanya merah ke hitam-hitaman. Jadi atasnya hitam, tembok pinggirnya merah. Sri pun di situ nggak terlalu memikirkan hal itu karena dia pikir oh itu cuma masalah desain katanya. Nah setelah dia lihat-lihat kamar dan masuk ke dalam juga, akhirnya Sri sama teman-temannya pun sepakat untuk ngekos di situ. Nah cuman yang anehnya adalah pas Sri minta ke lantai 2 dan Simbanya ngomong, jadi Simba yang jaga tuh bilang gini, Mbak kalau misalkan di lantai 2 kebetulan lagi renovasi, jadi anak-anak yang ngekos di atas itu sekarang lagi suruh pindah dulu karena mau dibangun atasnya, katanya, kata si penjaga ya. Nah Sri pun yang tadi mau ke atas juga jadi nggak jadi. Oh ya udah Mbak, saya di bawah aja, kata Sri. Singkat cerita, Sri pun dan teman-temannya langsung membereskan administrasi dan membayar sejumlah uang untuk ngekos di tempat itu. Nah setelah semuanya beres, Sri pun kemudian mengambil kunci kamarnya masing-masing. Jadi dia tuh Sri bersama 3 orang temannya itu menyewa 2 kamar, yang satu kamarnya itu dihuni oleh 2 orang. Nah setelah udah tuh diambil kunci kamarnya, dia kembali ke kamarnya yang masih kosong waktu itu, baru ada kasur sama lemari kosong. Nah setelah itu Sri pun sama teman-temannya beranjak pulang dulu ke daerahnya masing-masing untuk mempersiapkan barang-barang yang ingin mereka bawa. Selang beberapa hari dari mereka pulang, mereka pun kembali ke Kota Kembang untuk mendiami kosannya itu sekaligus beres-beres di kamar kosannya itu. Nah, pas Sri pun udah nyampe di situ, teman-temannya pun ternyata udah nunggu tuh di situ, cuman dengan muka yang amat murung. Nah, waktu itu pas Sri ke kosan itu, kondisi kosan itu relatif sepi ya, karena mungkin mereka yang penghuni kosan yang lain pada kerja mungkin ya, karena itu memang hari kerja. Sri pun sama teman-temannya disambut lagi sama penunggunya tersebut, namanya Bayem. Mbak Yem ini menjelaskan ke Sri bahwa kalau siang memang kosan ini sepi deh katanya, karena rata-rata yang kos di sini tuh sebenarnya udah pada kerja, tapi kerjanya di daerah sini katanya gitu. Nah dengan lega Sri pun sama teman-temannya membereskan ruangan kamarnya masing-masing sampai benar-benar rapi dan layak untuk ditinggalin. Nah pas mereka selesai beres-beres, malamnya pun mereka tadinya makan-makan tuh di luar dan untuk merayakan, ya bukan merayakan ya, apa namanya, untuk syukuran lah karena mereka udah punya tempat tinggal baru untuk sementara ya, selama kuliah di situ ya minimal ya. Dan mudah-mudahan kosannya itu katanya nyaman ditinggalin dan nggak ada apa-apa. Nah, Sri pun sama teman-temannya keluar tuh malam-malam, waktu itu jam 8 malam. Cuman pas sampai gerbang, pas mau keluar, Sri pun dipanggil sama si Mbak Yem ini yang jaga kosan. Dek, katanya gitu. Kenapa Mbak? Kata si Sri. Mau kemana? Kata si Mbak. Kita mau nyari makan dulu Mbak, kata Sri. Ya, di situ si Mbak Yem pun ngasih tahu sama Sri kalau misalkan Sri kalau nanti pulang jangan terlalu malam karena gemboknya cuma si Mbak yang megang, nggak ada orang lain lagi. Dulu ada satpam, cuman satpamnya itu udah nggak ada katanya gitu. Nah, Sri pun waktu itu mengiyakan himbauannya Mbak Yem, di mana Sri nggak akan pulang terlalu larut malam. Nah, Sri pun sama teman-temannya akhirnya keluar untuk makan sama bertiga orang itu. Cuman sialnya ternyata Sri lupa waktu tuh sama teman-temannya. Yang tadinya mereka planningnya jam 10 harus sudah ada di kosan lagi. Ternyata pas mereka asik ngobrol, pas lihat jam udah jam 10.30. Ini belum pas PPKM ya, jadi masih bebas. Nah, di situ pun Sri sama teman-temannya bingung tuh.
oh iya katanya, kalau nggak salah tadi kan si Mbak Yem bilang kita nggak boleh malam-malam banget ya katanya, karena gemboknya kan dia megang sendiri, kalau dia nggak ada gimana kita masuk nanti katanya gitu. Selang nggak lama dari situ Sri sama 3 orang temannya pun beranjak pulang ke kosan. Dan karena memang letak tempat makannya itu dari kosannya agak lumayan jauh, Sri pun sama temennya membutuhkan waktu sekitar 20 menitan untuk nyampe ke kosannya itu, memakai kendaraan bermotor ya. Nah, Sri sama teman-temannya pun sampai depan gerbang kosan itu sekitar pukul 11 lebih. Dan pas mereka mau masuk, benar saja gerbangnya terkunci. Nah, dari situ Sri pun berniat untuk menelpon si Mbak Yem. Tapi karena dia sadar dia udah ngelakuin udah ngelanggar himbauan si Mbak Yem, Sri pun agak ragu-ragu tuh nelfon, takutnya baru juga ngekos udah dikira bikin masalah. Cuman ya gimana lagi ya, karena Sri butuh masuk ya, kalau misalkan nggak ada Bayem ya otomatis mereka nggak bisa masuk dong ya. Akhirnya Sri pun mengeluarkan handphonenya, namun pas Sri ngeluarin handphonenya tiba-tiba ada suara langkah kaki dalam gerbang kosannya itu yang mengarah ke kunci gembok. Nah, Sri pun nggak jadi tuh nelfon si Mbak Yem karena dia pikir oh itu si Mbak Yemnya ada. Karena si gerbangnya itu ditutup sama panel ya, jadi dia nggak bisa lihat ke dalam tuh, dia cuma ada lubang kecil untuk membuka gembok doang. Gembok pun ada yang membuka tuh. Pas setelah gembok membuka, gerbang pun digeser dan Sri sama 3 orang temannya pun masuk ke dalam. Dan ternyata yang buka gerbang itu bukan Mbak Yem, melainkan seorang laki-laki dewasa dengan penampilan yang lusuh, tapi dia memakai baju satpam. Dari situ Sri pun sama teman-temannya berpikir, oh mungkin ini satpam yang dimaksud sama Mbak Sri, yang udah nggak ada, mungkin dia kembali lagi, kata Sri. Nah, Sri pun sama teman-temannya masuk ke dalam. Nah, berbeda dengan Sri, di sini ada salah satu temannya yang namanya Susi. Pas dia lagi melangkah ke dalam, dia nengok lagi ke belakang. Dan gak sengaja Susi ini ngelihat bagian belakang badan satpam itu, dan belakangnya itu bajunya robek-robek dan banyak noda merah. Di situ Susi pun karena kondisinya udah malam jadi nggak terlalu jelas liatnya. Begitu si Susi mau negur satpamnya, ya maksudnya mau nanyain, Pak itu bajunya belakangnya kotor, tiba-tiba Sri manggil si Susi, Sus ayo cepetan katanya gitu, udah malam, gua kan kuncinya di lu katanya gitu. Susi pun otomatis nggak jadi tuh mau nyamperin satpam, dia balik aja langsung ke dalam sama Sri dan yang lainnya. Selang 1 hari berikutnya, Bayem pun ada datang ke kosan siang-siang, dan kebetulan waktu itu Sri sama 3 orang temannya lagi di kamar tuh, lagi masak-masakan di dapur juga waktu itu. Nah, tanpa sengaja Sri pun dia bilang ke si Bayem, Mbak katanya, Mbak mah enak ya sekarang gak terlalu capek, karena kan udah ada satpamnya, balik lagi ya Mbak, kata Sri. Nah, waktu itu muka si Bayem kelihatan kaget dan agak bertanya-tanya. Bayem pun otomatis nanya sama Sri, satpam, kata si Bayem. Satpam yang mana ya dek, katanya. Satpam yang mana ya dek. Waktu itu Susi yang balas tuh, itu Mbak, waktu itu kan kemarin kemarin lusa itu kita kan pulang telat Mbak, kemalaman, kita juga minta maaf ke Mbak katanya, karena ternyata di jalanan macet, kata Susi. Cuman alhamdulillahnya ada pas satpam deh bukain gerbang kita, kata Susi. Nah, Bayem pun yang tadinya
mukanya datar-datar aja, tiba-tiba di situ dia mulai seperti ketakutan tuh. Namun Mbak Yem nggak ngomong apa-apa waktu itu, dia cuman ngangguk aja. Lalu Mbak Yem pun pergi lagi ke depan untuk bersih-bersih. Pas malamnya setelah mereka masak-masak itu, mereka berempat masuk ke kamarnya masing-masing tuh, berdua. Si Susi sama si Sri dan 2 orang temannya beda kamar. Sekitar pukul 2:30 subuh, Sri pun terbangun gak sengaja. Dia kebelet pengen ke air. Nah, kebetulan kamar mandinya ada di dalam kamar, jadi dia nggak perlu repot-repot tuh ke luar kamar dulu. Sri pun ke air, cuman begitu dia beres dari toilet, dia keluar dan mau merebahkan dirinya lagi di kasur. Sekilas dia kayak ngeliat kayak lampu senter yang disorotin ke atas gitu dan digoyang-goyang gitu. Nah, Sri pun penasaran dong, karena si kasurnya tuh pas berada di pinggir jendela banget, dan jendelanya itu persis menghadap ke pintu gerbang. Dan di situ juga pinggirnya ada pos satpam yang udah nggak dipakai. Nah, pas Sri ngeliat ke jendelanya itu, dia ngeliat seorang satpam, persis satpam yang bukain gerbang itu. Cuman bedanya dia nggak lagi jaga. Lo tau nggak dia lagi ngapain? Dia lagi ngerangkak dengan posisi kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Waktu itu Sri pun seketika kaget dan langsung teriak tuh. Nah, dari teriakannya Sri itu, Susi pun bangun. Setelah Susi bangun, dia nanya ke Sri, "Sri, istighfar, ada apa?" Sri di situ nggak bisa ngejawab apa tuh, dia cuma mematung aja ngeliat ke jendela. Nah, Susi pun dia nyusul si Sri, pegang pundaknya dan bertanya lagi pelan-pelan ke Sri, "Sri, ada apa?" "Istighfar," katanya. "Yuk tidur lagi yuk." Nah, pas si Sri ngebalikin badannya dan mau tidur lagi ke kasur, ternyata yang Susi lihat, yang dia pegang pundaknya itu, setelah balik badan tiba-tiba berubah jadi muka pas satpam itu, cuman dengan mata yang hilang sebelah dan wajah yang penuh sama darah. Susi pun sontak kaget dan langsung tidak sadarkan diri. Keesokan harinya Susi pun tersadar dan dia pun kaget tuh, karena ternyata di sampingnya udah ada Mbak Yem, ketiga temannya termasuk Sri dan juga Pak RT. Dan ternyata teriakannya Susi itu semalam teriak-teriak tuh. Jadi menurut Sri, pas Sri beres dari toilet, dia ngedenger Susi teriak-teriak tuh. Dan Sri pun dari toilet, dia keluar dan ngelihat Susi lagi teriak-teriak sambil nyakar-nyakar ke tembok. Nah, di situ Sri pun manggil teman-teman yang lain, dan juga karena mereka semua perempuan dan di kosannya itu juga mereka nggak tahu tuh ada laki-laki atau apa gitu yang bisa, karena mereka nggak pernah ketemu karena Sri sama teman-temannya kan baru sih. Dan akhirnya mereka manggil Pak RT tuh semalam untuk menenangkan si Susi itu. Nah, di situ Sri nanya ke Susi, jadi sebenarnya malam si Susi kenapa? Susi pun di situ ngejawab,
bahwa waktu malam Susi itu melihat Sri yang mematung di depan jendela kamar, dan saat pundaknya Sri dipegang oleh Susi, pas berbalik badan ternyata bukan Sri, tapi langsung berubah wujudnya menjadi Pak Satpam. Dengan mata yang sebelahnya hilang dan wajah yang penuh darah. Nah, jadi menurut pengakuan Sri itu sebenarnya Sri pas di toilet ya agak lama karena keran airnya kurang begitu deras, karena mungkin ya karena mampet atau apalah. Jadi si Sri ini membetulkan dulu keran airnya gitu. Makanya Sri agak lama di toilet. Namun pas Sri keluar, tiba-tiba Sri ngeliat Susi lagi teriak-teriak sambil nyakar-nyakar tembok. Di situ pun Mbak Ia menjelaskan dan Pak RT juga membantu, karena ternyata si Satpam yang dimaksud oleh Susi dan Sri itu adalah sepupunya Pak RT ini. Jadi menurut Mbak Yem ini, dia pernah bilang sama Sri bahwa satpamnya itu udah nggak ada. Nah, maksud Mbak Yem udah nggak ada ini itu adalah si satpamnya ini udah meninggal. Jadi satpam itu memang dulunya ada, cuman dia meninggal kecelakaan pas di jalan mau menuju ke kosan untuk menjalankan pekerjaannya. Begitu juga dengan Pak RT yang membantu menjelaskan ke Susi dan kawan-kawannya bahwa memang di daerah situ kurang baik untuk pulang larut karena banyaknya gangguan-gangguan yang bukan hanya datang dari satpam almarhum itu, tapi juga kadang-kadang datang dari makhluk yang lain. Gitu. Susi pun beserta ketiga temannya, dia termasuk Sri itu kaget bukan main tuh. Karena ternyata sosok satpam yang waktu itu membukakan gerbang untuk mereka itu adalah bukan manusia. Gak lama dari situ, anehnya ternyata mereka gak ada niatan untuk berpindah kosan. Bahkan Sri pun sampai detik ini masih ngekos di tempat itu. Tapi tiga temannya yang lain termasuk Susi udah pindah karena mereka udah lulus dan udah bekerja di kota yang berbeda. Cuma Sri aja yang di situ. Dan lo tau nggak bahwa sekarang Sri malah sudah terbiasa dengan sosok satpam itu yang hampir setiap malam ngecek kondisi gerbang dan menunggu siapapun yang pulang larut menuju kosan itu. Bahkan bukan sekali dua kali Sri pulang larut dan dibawakan oleh beliau, tapi sudah sering. Gitu guys, jadi itu adalah cerita dari Sri yang ya tentu aja ini bukan nama asli ya, karena dia nggak mau disebutin nama aslinya. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa dimanapun kita berada, sebenarnya pasti ada titik sejarah yang mungkin bukan sejarah yang mengenakan ya, atau mungkin tempat itu bekas sesuatu yang tidak mengenakan. Cuman balik lagi ke kitanya. Kalau misalkan kitanya bisa membawanya dengan positif dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif di situ, ya sebenarnya karena memang mungkin kita kan selama ini juga hidup berdampingan dengan mereka. Tapi kalau misalkan kitanya menerima keadaan mereka dengan baik dan menjaga kesopanan dan tata tertib yang tidak mengganggu mereka, mungkin mereka pun juga tidak akan mengganggu kita. Gitu bro.
Balik lagi ke ngoper nih. Jadi malam ini tepat kita udah mendapatkan satu tawaran dari salah satu sobat kita. Nah, nanti malam minggu depan beliau bakal hadir nih bareng sama kita. Katanya sih dia punya cerita-cerita yang mistis terkait rel kereta api. Mau tahu nggak ceritanya gimana? Next di ngoper. Oke deh, malam ini sekian dulu dari gua. Tetap sehat, tetap jaga makanan, jaga kesehatan, jaga prokes, jangan lupa 5M, dan selalu berdoa agar kita diberikan kelancaran dalam melakukan segala usaha, apalagi di masa pandemik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua pamit dan see you next time.